Wisata di Indonesia seakan tak pernah habis. Setiap jengkalnya menyajikan keindahan yang abadi. Dari sudut yang tersembunyi pun terdapat keindahan. Inilah tanah air dengan segala ragam kekayaan alamnya. Dan inilah barisan indah cerita-cerita desa wisata. Berbicara wisata dan Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan. Demi melihat geliat ekonomi di desa, khususnya sektor kepariwisataan, Gatra menerjunkan 9 wartawan, 4 pewarta foto, dan 3 videografer untuk mengabadikan tiap keunikan dan keindahan desa-desa tersebut. Juga pentingnya upaya pendampingan yang serius untuk tetap menjadikan desa sebagai poros peradaban yang mengokohkan ekonomi agar tetap berdikari dan menjadi kunci kelestarian budaya. Dan inilah Majalah Gatra, cerita-cerita desa wisata. Selamat malam pemirsa Gatra TV, saya Feby Andrian kembali menjumpai Anda di Gatra Bicara. Kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang Majalah Gatra edisi khusus wisata. Dan kali ini saya tidak sendirian pastinya membahasnya. Saya bersama dengan salah seorang penulis dari redaksi Gatra Majalah yang akan sedikit memberikan gambaran tentang edisi khusus ini, ya. Dan sudah bersama saya pada malam hari ini. Selamat malam, Mas Aditya Kirana. Selamat malam, Mas Feby. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, saya ingin mengetahui nih ya, untuk pemirsa Gatra TV dan juga pemirsa Gatra Bicara, di edisi ini kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para pembaca Gatra Majalah semuanya? Sebetulnya edisi khusus desa wisata ini kita garap untuk untuk bicara soal pasca pandemi. Artinya kita nggak boleh terus-terusan begini, harus ada way out, harus bicara soal recovery berikutnya akan seperti apa. Salah satu way out yang kita inginkan itu adalah pariwisata yang kembali menggeliat lewat desa wisata tentunya. Nah, kita lihat di Indonesia ini ada ribuan desa, tapi cuma sekitar 7 ribuan yang menyentuh taraf desa wisata. Nah, itu berarti ada tantangan di situ, ada peluang di situ. Nah, itu yang akan kita gambarkan di edisi khusus ini. Oke, nah ini kan begitu banyaknya desa wisata yang ditulis dan juga digambarkan di Gatra Majalah di khusus ini. Kira-kira persiapannya nih kepada tim Gatra maupun dari videografer, reporter juga, ini bagaimana menyusun rencana untuk menelusuri keindahan-keindahan tersebut? Kita itu sebulan kalau nggak salah ya, persiapannya itu kira-kira sebulan memakan waktu untuk kita mengkurasi tiap desa mana aja sih yang menurut kita itu layak untuk kita liput, mana yang layak untuk masuk sebagai salah satu desa wisata yang baik gitu. Kita juga ini kerjasama dengan Trisakti Tourism Award untuk mengkurasi itu. Artinya kerjasama ini kemudian menghasilkan nama-nama itu tadi. Nah, sebulan itu kita godok untuk protokol peliputan, bagaimana di sananya, seperti apa, kira-kira seperti itu. Kita menerjunkan sekitar 9 wartawan ke semua desa wisata ini, ada 4 fotografer dan 3 videografer untuk meliput semua keindahan-keindahan yang ada di desa itu. Oke, nah kira-kira ada nggak sih mungkin kendala dari tim atau juga dari eksternal, kendala yang tidak bisa diceritakan, dan mungkin apakah ada masalah yang saya tahu saya baca juga ada anggaran dan desa itu ada sedikit menyangkut ke situ nggak sih? Jadi begini, desa itu kita anggap sebagai poros peradaban gitu ya. Indonesia itu nggak bisa lepas dari desa. Persoalannya adalah desa ini semakin terpinggirkan, hari demi hari makin terpinggirkan, dan ada disparitas yang tinggi antara penghidupan orang kota dan orang desa kira-kira gitu. Nah, ini karena masalah kebijakan utamanya. Nah, tapi ada satu persoalan penting yang misalnya kita temukan di salah satu desa di Wakatobi yang kita tulis juga, namanya Desa Sombano. Di desa itu surga banget, semuanya surga. Di bawah laut keren, tapi di atasnya nggak bisa apa-apa, nggak ada listrik, nggak ada jaringan telepon, infrastruktur parah gitu. Jadi itu kita bahas seperti hal-hal seperti itu, plus minusnya. Oh, seperti itu. Nah, tapi kalau dari pandangan Mas Adit sendiri, dari semua mungkin desa-desa yang sudah teman-teman Gatra kunjungi, ada nggak sih mungkin yang dari Mas Adit favorit atau kok kayaknya saya baru tahu nih ada desa seperti ini? Ya, itu di Bali itu kan cenderung saya baru tahu ada desa yang namanya Tenganan Pegeringsingan misalnya gitu ya.
itu ternyata desa budaya yang sudah ajak sudah lama gitu. Nah, saya kok baru ada ya, baru muncul ya. Selama ini kok kita cuma tahu Sanur, Kuta segala macam. Oh ternyata ada barang ini. Gitu. Jadi itu satu pengetahuan baru lah. Nah, Mas Ade, saya ya, tadi ada sedikit yang agak ketinggalan kalau misalnya dari banyak desa wisata dari alam, budaya, kreatif, kuliner ini, seperti apa sih mungkin proses kurasi yang bisa dipilih oleh para juri yang kompeten pastinya, itu seperti apa prosesnya? Ya, kita kan kerjasama dengan Trisakti Tourism Award ya. Pada tahun ini 2021, Trisakti Tourism Award itu temanya itu desa wisata. Nah, di Trisakti ini menghadirkan juri-juri yang memudahkan kita untuk mengkurasi itu. Nah, ketua dewan jurinya itu Sapta Nirwandar. Beliau ini mantan wakil menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2009-2014 dan juga sekarang menjadi chairman Indonesia Tourism Forum. Banyak juga di belakangnya Pak Sapta, ada misalnya ada chef internasional, ada pegiat batik juga ya. Pegiat batik, ada Pak David Marquez, banyak. Jadi semua dewan juri ini berembuk gitu ya, saling adu argumen untuk menentukan desa mana yang kira-kira yang paling baik. Masing-masing kan punya argumentasi akademik, argumentasi pengalaman dan lain-lain. Nah, itu menjadi rujukan kita akhirnya gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau tadi kan Mas Adit sendiri bilang ada kerjasamanya di Trisakti Tourism Award 2021 ini. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sih kepada pemirsa Gatra Bicara, mode kerjasama itu seperti apa? Iya, model kerjasamanya itu adalah mereka bikin award. Teman-teman Trisakti Tourism Award itu, Trisakti Tourism Award itu tahun 2021 itu desa wisata. Kemudian dari hasil kurasi itu kita liput. Nah, cuma persoalannya adalah kan ada kesenjangan antara desa-desa di Jawa dan Bali dan di luar itu. Akhirnya kita menentukan sendiri mana yang akan kita liput. Kalau desa Jawa Bali mungkin itu sudah terlalu dominan. Yang nggak terlalu dominan ini kan desa-desa di luar yang kadang-kadang kita juga nggak tahu ada ya gitu. Ada atau enggak gitu kan. Akhirnya kita ke Minahasa Utara misalnya untuk kategori kuliner di Desa Maumbi namanya. Dan juga di Desa Sombano Wakatobi itu yang desa wisata alam gitu, yang sebenarnya kita tahu Wakatobi, kita tahu. Cuma Desa Sombano ini apa sih gitu. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin ke depannya harapan untuk desa wisata yang sudah terangkum dalam Gatra edisi khusus ini kira-kira seperti apa? Semangatnya itu kan semangat keberlanjutan ya, Mas Feby. Artinya kita nggak hanya sampai menulis saja gitu. Kita pengen semua desa ini menjadi role model untuk desa-desa lainnya. Artinya di sini lengkap bagaimana sih aksesibilitasnya di desa itu, bagaimana sih amenitiesnya, bagaimana sih SDM-nya gitu. Itu bisa dijadikan satu bahan untuk teman-teman di desa-desa lain itu untuk mewujudkan desanya agar bisa seperti itu. Kira-kira seperti itu yang kami harapkan. Oke, dan itulah beberapa poin-poin yang bisa disampaikan oleh penulis Aditya Kirana, dan mungkin selengkapnya bisa pemirsa Gatra TV maupun Gatra Bicara simak. Walaupun kita tahu banyak sekali desa-desa di Indonesia yang tidak terangkum, tapi di Gatra edisi khusus ini banyak sekali yang bisa Anda cari dan bisa Anda cari tahu juga informasi mengenai desa wisata tadi. Demikian perbincangan saya bersama dengan salah satu penulis, Aditya Kirana, yang mengulas tentang edisi khusus majalah Gatra. Cerita-cerita desa wisata yang sudah bisa Anda dapatkan di toko buku kesayangan Anda, maupun Anda bisa berlangganan juga ya. Dan follow terus media sosial dari Gatra Media Group, like dan subscribe untuk channel YouTube dari Gatra TV. Saya Feby Andrian dan Aditya Kirana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.